Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaramin, seluruh jamaah majelis ta'lim silaturahmi malam Rabu yang kami cintai. Malam hari ini bab yang kita bahas adalah fadilatis saumi, keutamaan puasa. Ini pas banget nih ya. Al-babu as-salisa asyara fi fadilatis saumi, bab yang ke-13 menjelaskan keutamaan puasa. Puasa Ramadan wajib apa sunnah? Wajib. Wajibnya namanya wajib ain. Kalau wajib ain berarti setiap individu muslim yang sudah balik dalam keadaan sehat mampu melaksanakan puasa berarti wajib puasa. Kalau tidak puasa maka dosa. Dosa juga wajib qada. Nah, sekarang kita bahas hadis yang menjelaskan tentang tuntunan ibadah puasa Ramadan dengan keutamaannya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berfirman Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi nih. Hadis qudsi. Nabi berbicara. Isi pembicaraannya adalah kalamullah. Namanya hadis qudsi. Ustadz, bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran diciptakan Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk melemahkan musuh-musuh Islam dengan ayat yang paling singkat sekalipun. Al-Quran berguna untuk mematahkan hujah mereka. Tapi kalau hadis qudsi lain fungsinya dengan Al-Quran. Itu saja bedanya. Soal kalamullah sama-sama kalamullah. Tapi soal fungsi, Al-Quran melemahkan hujah musuh-musuh Islam. Kalau hadis qudsi tidak untuk itu fungsinya. Jelas ini? Baik. Allah berfirman, as-saumu utawi poso ikuli tetep kaduwene ingsun. As-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Puasa untuk siapa? Allah. Wa ana hale utawi ingsun iku adzim bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Wa ana adzibi, dan akulah, kata Allah, yang membalas puasa itu. Gini maknanya, Pak. Puasa itu untuk Allah. Kenapa bahasanya as-saumuli, puasa untukku, kata Allah? Karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain bisa kita lihat bentuknya. Pada saat orang berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian takbiratul ihram, dia baca surat Al-Fatihah,
Dia baca surat-surat pendek umpama, habis itu dia takbir kemudian ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud, terus sampai selesai tahiyat akhir. Apa nama ibadahnya? Sholat. Terus ada orang mengeluarkan uang, diserahkan ke anak yatim fakir miskin, karena dia sudah berkewajiban mengeluarkannya, karena cukup 1 nisab dari hasil usahanya. Apa namanya? Zakat. Kita punya kelebihan rezeki, bagi-bagi dengan orang miskin, bagi-bagi dengan anak yatim. Nggak wajib kita keluarkan, tapi kesadaran kita untuk mencari pahala. Apa namanya? Sedekah. Yang pada punya uang bisa setor duit, namanya ONH, ongkos naik haji. Pelaksanaan ibadah kurang lebih selama 40 hari di tanah suci. Apa namanya? Ibadah haji. Udah. Ini semua ibadah yang bisa dilihat bentuknya. Sementara puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa ibadahnya al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kalau sudah judulnya menahan diri, yang tahu cuma Allah. Karena ibadah puasa nggak kelihatan. Karena puasa ibadahnya al-imsak, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Makanya ibadah puasa kata Allah adalah ibadah untukku gitu. Karena sifatnya rahasia. Tinggal kita bisa nggak jaga kerahasiaan itu dengan baik. Jangan sampai puasa diem makan, diem ngopi, diem ngerokok. Makanya puasa nggak boleh diem. Pokoknya puasa nggak boleh diem aja deh. Sebab kalau diem bahaya. Ya, diem masuk warteg. Iya, diem masuk warteg. Nggak boleh puasa diem-dieman, nggak boleh ya. Tuh, makanya puasa itu sifatnya rahasia kita dengan Allah. Hanya Allah yang tahu ibadah kita. Maka Allah punya janji, wa na'adzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya begini, soal berapa orang mendapatkan pahala dari puasanya, yang tahu cuma Allah. Tidak pernah menyebutkan nilai. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan diberikan 10 balasan kebaikan atau dilipat gandakan. Gitu kan ya? Itu ibadah selain puasa. Tapi kalau soalnya udah ibadah puasa, nominalnya nggak disebutin. Ya, besar tidaknya pahala yang kita dapat dari puasa kita, yang tahu cuma kita dengan Allah. Makanya sebisa mungkin jaga kerahasiaan ibadah puasa kita selama besok berada di bulan Ramadan. Makin bagus puasanya, makin besar pahalanya. Nih ada cerita, Pak. Pada waktu malaikat penjaga pintu surga meriksa semua isi di dalam surga, siapa aja sih penghuni surga diperiksa semua. Iya, diperiksa semua isinya.
Semua yang ditemuin malaikat ada catatan di buku tamu di depan gerbang pintu surga. Tapi ada satu kelompok manusia yang gak masuk daftar tamu tapi sudah ada di dalam.